Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat ittaqullaha haqqa taqwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya mencoba akan menyampaikan tentang keutamaan di dalam bulan Sya'ban ini. Banyak amalan-amalan di bulan Sya'ban, di antaranya adalah yakni berpuasa di bulan Sya'ban. Apakah itu 3 hari di awal, 3 hari di pertengahan, dan 3 hari di akhir bulan Sya'ban ini, ataupun di hari nisfu Sya'ban, ataupun di hari-hari ya, di antara 1 bulan ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menunaikan puasa di bulan Sya'ban ini. Bukan hanya kita melaksanakan puasa saja, tapi kita memperbanyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran sendiri akan menjadikan syafaat bagi kita, bagi pembacanya di hari kemudian atau di hari kiamat. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu sebagai syafaat bagi pembacanya. Oleh karenanya, apalagi di bulan Sya'ban ini, bulan yang dilipat gandakan pahala amal ibadah kita, dan berbanyak juga sholat sunnah, apakah itu sholat sunnah nisfu Sya'ban ataupun sholat sunnah tasbih atau sholat sunnah awabin dan sebagainya. Yang penting kita melaksanakan di malam nisfu Sya'ban, malam tadi, setelah kita melaksanakan sholat sunnah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Yasin 3 kali, yang mana surah Yasin pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan panjang umur dan bisa melaksanakan amal kebajikan sebagaimana yang tertera dalam doa, Allahumma tawwil umurna ma'al amali shalihah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami beserta amal kebaikan. Jangan sampai ibadah kita lebih terpuruk. Jangan sampai umur kita panjang tapi ibadahnya semakin berkurang. Apalagi kita meninggalkan ibadah. Karena Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang dan bagus amal perbuatannya, dan sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia
umurnya dipanjangkan oleh Allah tapi jelek amalnya. Oleh karenanya kesempatan yang baik ini yang Allah berikan kepada kita, yakni panjang umur, sehat walafiat, manfaatkan sisa umur kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah sholat 5 waktu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam surah Al-Taha, surah Taha ayat 132 yang bunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahlah olehmu ahlimu, yaitu dengan sholat, dan bersabarlah tentang sholat itu. Kami tidak meminta rizkimu, tetapi kami yang memberikan rizkimu, dan akibat yang baik di akhirat, surga bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, amalan di dalam bulan suci Ramadan sangatlah banyak, terutama ibadah-ibadah sunnah, yaitu ghairu mahdoh. Tadi ketika kita telah menjalankan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah tasbih, sholat sunnah awabin mutlak, ataupun sholat sunnah nisfu Sya'ban, dilanjutkan dengan yaitu baca Yasin. Kita mohon Yasin pertama menjadikan wasilah panjang umur beserta amal kebaikan. Kemudian dilanjutkan Yasin kedua, kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya dijauhkan dari panca bahaya, dari penyakit-penyakit yang dahsyat, penyakit yang tidak diharapkan oleh kita, dan diberikan keberkahan di dalam rezeki kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan dengan membaca surah Yasin ketiga, kemudian kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, meninggal yang dapat mengucapkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah atau kalimat tahlil, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada zat yang wajib kita sembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Meyakini itu, mengucapkan itu sebelum ruh atau ajal kita dicabut oleh malaikat Azrail alaihissalam, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dapat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jaminannya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amaliyah-amaliyah di bulan Syaban ini sangatlah banyak sekali. Yang terpenting adalah kita mengamalkan walaupun sedikit, walaupun kita tidak semua kita lakukan. Apa itu yang namanya puasa, apakah itu yang namanya sholat sunnah, apa itu yang namanya baca Quran, berzikir, sholawat, sedekah dan sebagainya. Yang terpenting kemampuan kita apa, maka kita laksanakan. Apakah itu dalam hal sedekahnya, apa dalam qiraatul Quran atau baca Qurannya, ataupun di dalam sholat sunnah atau dalam puasanya, terserah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kaum muslimin dimanapun berada, mungkin itu saja sekilas tentang keutamaan di bulan Sya'ban ini. Semoga kita semua diberikan
umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan di bulan Rajab dan Syaban dan sampai ke bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, yang menjadi maksud dan tujuan kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mari kita sama-sama menutup ucapan atau menutup perjumpaan kali ini dengan membaca doa kafarat majlis taklim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.